Baik, di ujung telepon pemirsa kita akan kembali bergabung bersama dengan Kapitra Ampera yang merupakan tim advokasi GNPF MUI. Selamat petang. Assalamualaikum Pak Kapitra. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Kapitra, kami ingin mengetahui alasan pastinya. Kabarnya Rizik Syihab sakit hingga tidak dapat memenuhi panggilan di Reskrim Polda Jabar hari ini. Ya, saya ingin katakan bahwa Habib Rizik itu seorang warga negara yang taat hukum. Dan setiap panggilan dia selalu datang. Nah, hari ini emang dia betul-betul sakit, kelelahan, kecapean, habis dakwah di luar kota, dan dia tidak punya kemampuan untuk datang menghadiri panggilan Polda Jawa Barat hari ini. Baik. Benarkah? Sengaja, tapi betul-betul sakit ya. Pak Kapitra, benarkah sebelumnya tim kuasa hukum maupun secara personal Pak Habib Rizik belum menerima surat panggilan untuk pemeriksaan perdana hari ini di Polda Jawa Barat? Kita baru terima Sabtu malam ya, Sabtu malam. Sabtu malam sebetulnya sudah terima. Sabtu malam. Baik Pak Kapitra. Pak Kapitra, tadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari Polda Jawa Barat bahwa dari kuasa hukum maupun dari Rizik Syihab sendiri belum ada informasi atau konfirmasi ke kepolisian apakah akan datang hari ini atau tidak, seperti itu. Ya, itu teknis ya. Tapi kita sudah mengutus itu ya pengacara untuk memberitahu penyidik di Polda Jawa Barat tentang ketidakhadiran Habib Rizik karena alasan sakit. Oke, namun tidak terinformasi ke kepolisian seperti itu, Pak? Mungkin itu sudah diwakili dengan BAF, Bantuan Hukum Front Pembela Islam ya. Ya mungkin ada alasan-alasan teknis mungkin ya, atau belum sampai, dan itu kan antara Jakarta, Bandung, jaraknya jauh juga kan. Jika demikian, bagaimana dengan penjadwalan pemeriksaan kedua, Pak? Kabarnya tadi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat akan melayangkan surat panggilan kedua besok untuk dijadwalkan pada tanggal 15 Februari mendatang, pekan depan. Apakah siap untuk menghadiri panggilan itu? Ya, Habib Rizik itu sekali lagi saya katakan dia orang yang taat hukum. Semua panggilan dia datangi. Tidak ada panggilan yang tidak dia datangi, kecuali emang ada hambatan seperti ini. Baik. Dan insya Allah pasti datang ya, kalau ada panggilan kedua ya. Pak Kapitra, datang ya. Rencananya kuasa hukum dan tim advokasi juga akan memajukan langkah pra-peradilan terhadap penetapan status tersangka Habib Rizik atas kasus ini. Seperti apa tindak lanjutnya, Pak? Kami dari GNPF maupun dari tim advokasi lain yang memonitor maupun membela Habib Rizik, kami melihat bahwa penetapan tersangka atas Habib Rizik ini sangat prematur, belum memenuhi unsur-unsur yang diamanahkan undang-undang. Untuk itu perlu diuji penetapan tersangka itu melalui suatu proses yang dinamakan pra-peradilan. Dan kita terhambat selama ini karena kita terlalu lama surat penetapan tersangka itu dikirim kepada kita, sementara kita sudah siapkan, tim BAF sudah menyiapkan surat gugatan pra-peradilan untuk mengevaluasi penetapan tersangka itu, dan itu saluran yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang ya. Dan ini kita sudah siap untuk mengajukan pra-peradilan atas penetapan Habib Rizik tersangka di Polda Jawa Barat. Oke, Pak Kapitra, apakah nanti jika Rizik Syihab datang pada tanggal 15 nanti, apakah dari tim FPI sendiri maupun simpatisan akan hadir di sana? Oh, saya bicara wilayah hukum karena saya tim advokasi ya. Kita bicara tentang hukumnya saja, tidak tentang sosial politik ya. Kita akan datang mendampingi bersama-sama begitu secara menjadi advokat. Pak Kapitra, ya. Kami menanyakan hal tersebut, menindaklanjuti sebetulnya tanggapan dari Kadif Humas Polri, Pak Boy Raffi Amar, yang menyarankan sebetulnya ketika pemeriksaan berlangsung sebaiknya tidak membawa massa begitu. Komentar Anda selaku kuasa hukum? Ya, kita sama pendapat begitu ya. Ini masalah hukum kita selesaikan dengan hukum gitu. Tetapi bagaimana bisa melarang gitu ya orang-orang mencintai ulamanya untuk berempati, bersempati, untuk ikut mengawal proses penyidikan itu dengan adil dan transparan.
Tidak ada suatu mobilisasi yang perlu dilakukan, tetapi ini kecintaan dari masyarakat atas ulamanya. Dan undang-undang juga memberi ruang gitu ya. Tidak ada konstitusi yang dilanggar kalau masyarakat berempati dan bersepati dengan memberi dukungan datang ke Polda setempat. Kita juga tidak menginginkan itu ya. Baik. Kita juga menginginkan smooth aja begitu ya, pemeriksaan smooth begitu ya. Tidak ada pekuak hati, gitu. Tidak ada kekerasan, tidak ada intrik begitu ya. Terima kasih Pak Kapitra Ampera yang merupakan tim advokasi GNPF yang sudah berbincang bersama kami. Kita berharap sebetulnya kondisi Rizik Syihab semakin baik ya sebetulnya. Iya, dan bisa hadir pada pemeriksaan Betul. nanti tanggal 15 Februari. Betul.